Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita untuk pagi hari ini akan membahas kewajiban orang tua mendidik anak. Dan ini merupakan wajib aini, wajib masing-masing orang tua yang tidak boleh kita lupakan, karena kita akan ditanya oleh Allah. Dan anak adalah buah hati. Kalau orang tua mau mendidiknya, maka menjadi sejuknya hati. Tetapi kalau dilantarkan menjadi sebab, yaitu resahnya dalam kehidupan setiap hari. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-aulatu tashmalul banina wal banat. Yang namanya anak mencakup anak laki-laki dan perempuan, dan termasuk pula mencakup cucu, karena beliau juga memanggilnya Hasan dan Husain sebagai anak. Artinya kalau orang tuanya meninggal dunia, kakeknya masih ada, maka berhak untuk kewajiban untuk mendidik cucunya. Wa huququl aulati katsiratun. Hak-haknya anak itu banyak sekali yang harus diperoleh anak ini dari orang tuanya. Bukan hanya memberi nafkah, bukan hanya memberi baju, tetapi lebih daripada itu yang harus kita perhatikan di sini. Ahammuha, yang paling penting kita punya anak ini, yaitu at-tarbiyah, bagaimana kita bisa mendidik. Karena baiknya anak akan menyejukkan hati orang tua. Perhatikan semuanya anaknya para anbiya, termasuk anak-anak yang baik, kecuali yang Allah Ta'ala khususkan, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yang mana beliau telah mendidiknya, tapi anak ini qadarullah tidak bisa mengikuti orang tuanya, bahkan juga istrinya. Yang dimasukkan tarbiyah adalah tanmiyatu ad-din, bagaimana anak ini tumbuh di dalam agama Islam, mengenal Islam. Dan ini banyak yang dilupakan oleh manusia secara umum. Kita mengatakan secara umum karena pendidikan din ini paling sedikit kita jumpai jika kita banding dengan pendidikan umum. Wal akhlak, dan juga kita wajib mendidik akhlak anak kita. Dibina bagaimana anak kita sejak kecil sudah bisa mengenal Islam. Bahkan pula kewajiban kita mengajak anak ini kalau sudah umur 7 tahun, muru auladakum bis shalah. Perintahkan anak-anakmu supaya sholat, dan kita bimbing dan kita temani, karena anak namanya kurang akalnya dan juga belum dewasa, perlu ada pendampingan dari orang tua. Wal akhlaqi fi nusfusihim, dan bagaimana dia memiliki akhlak yang baik, yang itu berkat pendidikan orang tuanya. Nah ini semuanya hatta yakunu ala janibin kabir, sehingga betul-betul orang tua bisa mengambil bagian yang besar untuk pendidikan anak. Karena anak yang baik dia akan mendoakan orang tua dan akan selalu mengingat jasanya orang tua.
dan selalu akan berbuat baik. Berbuat baiknya anak karena sebab orang tua yang mendidik, maka orang tua mendapatkan pahala juga. Dan kewajiban ini tertulis di dalam surat At-Tahrim ayat nomor 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Maka Allah Ta'ala memanggil orang beriman, karena orang beriman adalah orang yang mau melaksanakan perintah Allah dan orang yang mau dilarang oleh Allah. Inilah kemuliaan orang beriman, beda dengan orang kafir. Maka Allah Ta'ala setelah memanggil orang beriman ini, qu anfusakum, jagalah dirimu. Ya, mana jaga, mana peliharalah dirimu. Bagaimana cara kita memelihara diri kita? Dengan menuntut ilmu, dengan kita amalkan ilmu itu untuk menjaga diri. Sebagaimana para utusan Allah Ta'ala menjaga dirinya dengan wahyu Allah. Pertama, orang tua dulu harus menjadi baik. Jangan menuntut anak menjadi baik, orang tua tidak baik, keliru. Karena orang tua lebih dulu dia lahirnya daripada anak. Dan anak otaknya, pikirannya lebih rendah dibandingkan dengan orang tua. Karena orang tua telah lahir terlebih dahulu. Jadi Allah Ta'ala menyuruh, wahai hambaku yang beriman, perbaiki dirimu. Memperbaiki diri dengan berilmu, dan kita amalkan perintah Allah, kita tinggalkan larangannya. Makanya semua para nabi, para anbiya, para utusan Allah diberi wahyu, dan wahyu ini menjadi sejuknya hati kita. Setelah kita menjadi suri tauladan yang baik, menuntut ilmu, beramal soleh, menjadi contoh dalam kekeluargaan yang baik, maka otomatis anak akan meniru orang tua. Karena itu setelah itu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita seorang tua disuruh memperbaiki diri terlebih dahulu, kemudian baru anak. Karena anak pada dasarnya ikut orang tua, bahkan juga rupa ya kita jumpai anak menyerupai orang tuanya, menyerupai bapaknya, menyerupai ibunya. Inilah kewajiban yang tidak boleh kita lupakan. Karena kalau pekerjaan kita bisa punya toko, yang lainnya menunggu, tapi malah masalah ilmu wajib kita yang mengamalkan. Masalah ibadah tidak bisa diwakilkan. Tetapi masalah urusan dunia kita bisa mewakilkan, orang lain menunggu. Punya sawah tidak harus kita yang ngerjakan. Tetapi masalah ibadah, man amila shalihan fali nafsi. Allah berfirman, orang beramal saleh untuk dirinya. Tidak ada manusia yang bisa mencuri pahalanya seseorang. Kemudian Allah mengatakan kita ini diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari bahaya siksaan Allah, dari neraka. Dan karena api di akhirat tidak sama dengan api di dunia. Karena Allah menjelaskan waquduhan nas wal hijarah. Ini api di neraka, bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Dan ayat ini kalau kita fahami kewajiban untuk setiap kaum muslimin. Oleh karena itu upayakan kita sebagai orang tua menuntut ilmu terlebih dahulu, memberi contoh akhlak yang baik, dan juga demikian bagaimana istri-istri kita juga menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib setiap orang muslim. Istri-istri beliau menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil ayat yang menunjukkan kita punya tanggung jawab di sisi Allah Ta'ala terhadap anak-anak kita dan keturunan kita. Yang nomor 2, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil pokoknya puncaknya dari Al-Quran, kemudian dari sunnah. Dengan firman-Nya Allah Ta'ala,
ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah, maknanya laksanakan isi Al-Quran itu. Wa atii'ur rasul, dan amalkan isi yang ada dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, semuanya kamu ini orang muslim, bukan kulluhum. Kullukum ra'in, semua kamu orang muslim menjadi pemimpin. Kalau ibaratkan hewan pengembala yang menggiring binatang tersebut supaya tidak liar dia. Jadi beliau menjelaskan, kullukum, semuanya kamu orang Islam harus menjadi imam. Imam untuk anak-anakmu dan imam untuk keluargamu, karena ra'in pemimpin, menjadi panutan untuk bawahannya. Oleh karena itu kita wajib menuntut ilmu, dan menuntut ilmu tidak boleh kita sia-siakan. Kewajiban kita menuntut ilmu lebih banyak daripada kewajiban kita bekerja, karena menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia 5 hari masih turun ayat. Ini menunjukkan bahagianya ilmu. Dan karena ilmu itu yang menjadi sebab orang itu menjadi baik. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian semuanya kaum muslimin bertanggung jawab tentang apa yang kamu pelihara, tentang bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, terhadap cucumu. Ya, ini perlu yang kita fahami. Berbanyak menuntut ilmu, berbanyak baca Al-Quran, dan bagaimana kita juga bisa mengajari anak kita, keluarga kita dengan Al-Quran dan juga hadis. Apalagi sekarang Quran terjemah ada, hadis yang diterjemahkan ada. Tidak ada alasan kita tidak tahu din. Lalu Allah menjelaskan, warrajulu ra'in fi ahlihi, orang laki-laki bertanggung jawab atas yaitu kebaikan istrinya. Nah ini, karena Allah Ta'ala membedakan laki-laki lebih mulia daripada wanita. Kalau orang laki-laki itu menuntut ilmu, dan kalau orang laki-laki itu memang istiqamah di atas ilmunya. Karena Allah berfirman, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Orang laki-laki harus memimpin wanita-wanita, baik itu istrinya atau putrinya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah melebihkan kekuatan laki-laki ini daripada wanita. Karena itu kita tidak menjumpai tukang bangunan naik tingkat 4-5 dari wanita, tidak ada. Demikian juga pekerja di jalan raya, ya, pekerja yaitu untuk slogan-slogan namanya laki-laki. Karena Allah Ta'ala melebihkan mereka. Wanita di rumah dia. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita ini harus menjadi pemimpin di rumah suami. Suami keluar mencari rezeki, berdakwah, dan juga banyak pekerjaan yang lain. Wanita menjadi pemimpin, mengurusi anak-anaknya. Karena kita lihat tidak ada manusia yang paling lembut terhadap anak kecuali wanita. Dari mulai kecil disusui, digendong, disayang, menangis pun digendong oleh ibunya. Tidak mampu orang tua, orang laki-laki menggendong atau semisal yang dilakukan oleh seorang ibu. Begitu Allah Ta'ala membedakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama orang laki-laki dengan perempuan. Makanya pekerjaan laki-laki jangan dikerjakan oleh wanita. Pekerjaan wanita tidak boleh dikerjakan oleh laki-laki kecuali dalam keadaan darurat, seperti orang sakit yang lainnya, maka kita hendaknya membantunya. Wa mas'ulan an ra'iyati, dan kita diminta oleh Allah Ta'ala bertanggung jawab tentang kepemimpinan kita. Ya, ini tidak boleh kita membiarkan keluarga. Baiknya keluarga, baiknya diri kita. Dan besok Allah Ta'ala akan menggabungkan keluarga yang beriman ini
dengan cucunya, istrinya, kakeknya, nenek, semuanya. Yang nanti akan kita jelaskan. Nih keberuntungan orang yang mau mendidik dirinya, mendidik istrinya dan anaknya, terutama di dalam keluarga. Makanya perlu kita mempersiapkan diri ilmu yang sebanyak-banyaknya. Menuntut ilmu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Banyak kitab-kitab yang kita baca. Bayangkan kalau kita membaca satu lembar Al-Quran, faham maknanya, kita mendapatkan ilmu. Karena Al-Quran mengandung perintah, mengandung larangan, mengandung kisahnya para nabi, mengandung pula bahayanya orang-orang kafir, mengandung pula sifat-sifat orang munafik yang harus kita jauhi, dan juga sifat-sifat mukmin yang harus kita miliki. Fal aulatu amanatun fi unuqil walidain. Anak ini merupakan tanggung jawab yang Allah pikulkan di pundaknya orang tua. Ya. Jadi baik yang anak kecil tergantung kepada yaitu kebaikan orang tuanya mendidik. Karena itu banyak hadis ya, yang memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kebaikan seorang tergantung kedua orang tuanya. Orang tuanya baik, berilmu, akan karena dia merasakan nikmatnya ilmu, nikmatnya beribadah, mesti akan menyuruh anaknya. Karena dia tidak ingin yang baik itu hanya diri sendiri. Tapi kalau kita menjumpai dalam keluarga baik, sebenarnya indah kita, dan tidak ada ketenangan jiwa melainkan ketenangan dengan ibadah. Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Sekali orang itu miskin, Allah Ta'ala menjadikan ketenangan bukan dengan harta, dan menjadikan yaitu kegembiraan bukan dengan harta, tapi Allah menjadikan tenangnya jiwa dengan keimanan. Dan karena Allah yang menjadikan orang itu tenang, yaitu dengan iman. Ala bi dzikrillah, ingatlah dengan ibadahmu kepada Allah, tatmainnul qulub, menjadi tenangnya jiwa. Wa huma mas'ulani, dua orang tua ini tanggung jawab akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok, yaitu yaumal qiyamah. Ya, kita akan ditanya oleh Allah tentang yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita di dunia. Dan ini jangan sampai kita lupa. Mumpung kita masih diberi oleh Allah Ta'ala yaitu masa hidup, pergunakan untuk memperbaiki diri, dan juga untuk meningkatkan amal kita yang baik, meningkatkan kewaspadaan kita terhadap anak dan cucu pula. Wa bitarbiyatim at-tarbiyatad diniyah. Kalau anak kita mau kita didik dengan agama, wal akhlaqiyah, dan dididik dengan akhlak, yakhrujul walidani min tabiati hadhihi ra'iyah, maka akan tumbuh anak ini sesuai dengan pendidiknya. Nah, oleh karena itu kita lihat para nabi mesti mendidik anaknya dengan yang baik. Dan juga selalu mohon Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karunia aku ini anak yang saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, itu doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, karunia aku ini keturunan yang baik. Begitu para nabi. Bukan minta harta yang banyak, karena harta yang banyak kita mati, kita tidak membawa harta. Tetapi kalau kita beramal, kita yaitu mendidik anak kita, idza matal insan, apabila manusia sudah mati, itu hadis, in qata amaluhu, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Pertama, shadaqatin jariyah. Ini untuk orang kaya yang punya kelebihan harta. Bagaimana bermanfaat hartanya ini untuk di akhirat kita. Ya. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat untuk umat. Puncaknya ilmu yang bermanfaat untuk umat adalah ilmu din. Karena ilmu din bersumber dari wahyu. Kemudian wa waladin salihin yad'ula, dan anak yang saleh yang mendoakan. Anak yang saleh karena sebab pendidikan, anak yang saleh karena sebab belajar, dan juga yad'unahu, mendoakan, dan dia akan tahu jasanya orang tua.
Inilah kenikmatan hidup ketika kita dampingi dengan ilmu, ketika kita didik keluarga kita. Bahkan juga perlu kita mendidik istri-istri kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala ilmunya, maka hendaknya bermanfaat untuk keluarganya. Wa yasluhul auladu, dan anak akan menjadi baik. Bayangkan orang-orang kufar lain dia anaknya. Orang-orang mukmin kalau mau mendidik lain dia. Tidak ada kebaikan orang dengan sebab pendidikan. Fayakununa qurrata ainil abawaini. Maka kalau kita mau mendidik anak kita semenjak kecil, menjadi sejuknya hati. Dan anak ketika dididik oleh orang tua dengan agama, dia akan mengingat jasanya orang tua. Akan diingat jasanya orang tua. Dan akan ingin melaksanakan perintahnya orang tua. Ketika orang tua mendidik dia dan merasa dia mendapatkan ilmu sebab pendidikan orang tua, merasa baiknya karena jasa orang tua, maka mereka akan selalu mungkin berinfak untuk orang tuanya setelah meninggal dunia. Dan mungkin akan wakaf tanah untuk orang tuanya setelah meninggal dunia. Dan mungkin untuk berbuat baik, mengingat jasa orang tua yang mendidik dia menjadi yaitu anak yang baik. Ini faedahnya, nikmatnya pendidikan. Yang dimaksud adalah pendidikan din. Maka Allah Ta'ala berfirman, disebutkan dalam surat At-Tur nomor 21. Kenikmatan orang tua yang mendidik dirinya dengan agama dan mendidik anaknya dengan din. Allah akan kumpulkan mereka di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Surat At-Tur nomor 21. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Allah tidak bicara orang kafir, orang-orang beriman. Menunjukkan mulianya, menunjukkan kecintaan Allah terhadap hamba yang beriman. Kemudian wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang beriman ini diikuti oleh anak-anaknya. Ketika melihat ayahnya menuntut ilmu, ketika melihat ayahnya beribadah, dan ayahnya yaitu mendidiknya, diikuti oleh anaknya. Wattaba'athum dzurriyyah, dzurriyyah banyak. Mungkin juga cucunya atau yang lainnya. Ini faedahnya orang tua mendidik anak. Ketika anak merasa mendapatkan nikmatnya agama, nikmatnya ilmu karena pendidikan orang tua, apa katanya Allah Ta'ala? Alatna nam walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Aku akan kumpulkan mereka di akhirat. Walaupun berbeda tingkatan imannya, maka ibunya, maka orang tuanya, maka bapaknya, dan juga anak yang dididik oleh orang tua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di surga. Dan alangkah indahnya kalau kita pernah berjumpa anak kita jauh, ya, cucu kita jauh, kumpul semuanya pada hari raya, senang diri kita. Itu kesenangan dunia. Bagaimana kesenangan akhirat yang tidak ada bandingannya dengan kesenangan dunia. Nah, ini yang harus kita pahami. Walladzina amanu, dan orang beriman, ya. Kemudian juga wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Anak-anaknya juga ikut beriman seperti orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami kumpulkan besok pada hari kiamat. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi amal masing-masing sedikit pun. Dikumpulkan oleh Allah Ta'ala yang banyak ilmunya dan juga yang banyak ibadahnya, digabungkan oleh Allah Ta'ala bersama dengan yang kurang ibadahnya. Karena ini fadilah Allah Ta'ala untuk hambanya yang beriman. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Masing-masing manusia terikat dengan amalnya sendiri. Ini ayat yang memberi kabar gembira kepada kita, mumpung kita masih hidup, dengan dasar surat At-Tur nomor 21.
Bagaimana kalau kita tidak punya anak? Bisa mengambil anaknya orang. Kita didik dengan pendidikan yang bagus. Kita sekolahkan, kita ajak dia untuk sholat, kita ajak bangun malam untuk sholat tahajud yang lainnya. Maka dengan demikian, maka orang yang mendidik dia mendapatkan pahala yang banyak. Selanjutnya, wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu dalil dari Al-Qur'an. Kemudian dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan keutamaan orang tua mendidik anaknya, keutamaan seorang ibu mendidik putrinya, keutamaan seorang bapak mendidik putranya. Maka beliau bersabda, idza matal abdu, kalau seorang hamba itu sudah meninggal dunia, in qata amalu, putus, tidak bisa sholat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa beristighfar, tidak bisa membaca Al-Quran lagi, tidak bisa siam. Nah, jadi umur kita itu pendek. Berbeda dengan umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Umur kita antara 60 dan 70. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau, walaupun toh ada yang lanjut sampai 70 lebih, tapi itu standar yang banyak 60-70. Kalau ada 190 atau 80, 1-2 bisa dihitung. Lalu apa katanya Allah Ta'ala? Beliau, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ya, persiapkan kita sebelum meninggal dunia. Bagaimana kita setelah meninggal dunia punya, yaitu simpanan pahala yang mengalir untuk diri kita. Kalau kita masih hidup masih bisa berusaha. Tapi bagaimana kita bisa menimbun amal ketika kita meninggal dunia, walaupun sudah putus, amal yang kita amalkan masih bisa mengalir untuk kita yang sudah meninggal dunia. Pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Sedekah yang mengalir, umpamanya kita punya anak yatim atau kita tidak punya anak, kemudian kita mengambil anaknya orang yang miskin, kita didik sampai dia bisa mendapatkan ilmu beribadah. Ini warisan cukup besar. Karena anak yang dididik oleh orang dan kebaikan anak, maka pahalanya mengalir pula kepada yang mendidik, walaupun itu bukan anaknya sendiri. Demikian juga sedekah jariyah. Ketika kita punya harta, harta itu akan bermanfaat kalau kita sedekahkan. Banyak orang mengatakan mali, harta saya, harta saya, harta saya. Apa kata beliau? Wa ma min malin illa ma akalta fa'afna. Tidaklah kamu punya harta kecuali yang kamu makan, yang itu sudah habis. Wa ma labista fa'ablah. Dan baju yang kamu pakai yang sudah usang itu hartamu. Wa ma tasaddaqa fa'amda. Dan harta yang kamu sedekahkan yang sudah lewat itu hartamu. Itu hakikatnya harta kita. Ya, kita punya harta kalau kita tidak berinfak. Dan kalau kita bukan berarti kita tidak boleh membangun, membeli ini. Ketika meninggal dunia sudah tidak ada manfaatnya, kecuali rumah-rumah yang kita bangun, kecuali kendaraan yang kita beli ini bermaksud untuk beribadah kepada Allah, mengalir. Makanya upayakan kita punya harta jangan sampai ada niat bukan untuk urusan akhirat. Niatkan, rumah ini aku bangun, semoga nanti setelah meninggal dunia anakku bisa menempati. Semoga anakku nanti kalau malam hari bisa bangun. Semoga rumah ini akan menjadi baik kalau ada orang baca Al-Quran, kalau ada di dalam baca Al-Quran. Nah, itu perlunya kita menata niat. Apapun yang kita perbuat, bagaimana beruntung untuk di akhirat kita dulu. Karena kebutuhan kita dunia itu sederhana. Punya baju 10 yang 2 dipakai. Kendaraan 100 1 yang dipakai. Punya rumah 5 1 yang dipakai. Kebutuhan kita dunia sedikit. Tapi kebutuhan kita di akhirat banyak. Karena kita hidup di akhirat bukan 60-70 tahun. Tetapi khalidina fiha. Inilah yang perlu kita fahami. Selanjutnya, fahadhihi min sa'marati ta'tibil walad. Inilah buahnya kita
berusaha supaya orang tua mau mendidik anaknya. Bagaimana anak menjadi baik sebab orang tua. Ya. Karena anak menjadi baik kita lihat dari sejarah mulai zaman dulu sebab pendidikan orang tua. Idza tarabba tarbiyatan salihatan, tentunya anaknya akan menjadi baik ketika kita didik dengan pendidikan Islam. Nah, karena Islam kalau kita didik dengan pendidikan Islam, dia sholat tepat. Bagaimana wudhu, mengerti dia wudhu. Bagaimana kewajiban dia kepada orang tua, tahu dia. Bagaimana kewajiban dia kepada keluarganya, mengerti. Jadi keilmuan yang bisa bermanfaat, yang pasti bermanfaat, itu ilmu din. Dan semua para ulama mengatakan mencari ilmu dunia tidak wajib, tetapi mubah. Seandainya kita sudah punya kekayaan yang cukup, ya, untuk penghidupan kita setiap hari, tidaklah kita harus bekerja. Tetapi din tidak bisa. Karena Islam ini harus ditempuh dengan belajar. Ya, Islam harus ditempuh dengan kita mempelajari. Mempelajari, kita amalkan. Dengan dasar ayat, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Nah, selanjutnya, walaqad istahana katsirun minal walidaini. Banyak pada zaman sekarang orang-orang itu meremehkan, tidak peduli dengan anak-anaknya. Fa'adha'u auladahum, mereka lantarkan anak-anak mereka. Wa nasuhum, mereka lupa kalau orang tua punya tanggung jawab. Besok pada hari kiamat, pada hari hisab, baru orang tua akan tahu. Oleh karena sebelum menyesal, maka mari kita perbaiki diri kita. Ka'alla mas'uliyata lahum alaihim, seolah orang tua ini dia punya tanggung jawab terhadap anaknya. Tidak, jangan, ya. Kita punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Paling banyak anak kita didik masalah urusan din. Semua para nabi anaknya dididik dengan urusan din. Bukan berarti tidak boleh dididik dengan dunia. Tapi baiknya seorang mereka tidak akan mencuri, tidak akan mengurangi timbangan, tidak akan menipu. Itu sebabnya karena mereka tahu din dan merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Karena itu tidak ada yang paling baik di dunia ini orang beramal kecuali orang yang faham din, yang diamalkan din itu. Bagaimana mereka mau mengurangi timbangan, Allah Maha tahu. Bagaimana mereka mau bohong, Allah Ta'ala mendengar bicara kita. Inilah kebaikan. Makanya para sahabat Allah Ta'ala menjuluki mereka radhiyallahu anhum, orang-orang diridhai oleh Allah. Demikian juga para anbiya. Tidak kita jumpai para anbiya berbuat sebesar orang awam. Kenapa? Karena keilmuannya. Demikian juga para sahabat diridhai oleh Allah Ta'ala karena keilmuan yang diilmui dan juga dibuktikan dalam amal, bahkan juga dibuktikan dalam dakwah. La yas'aluna aina dhahabu. Kadang kalau orang tua tidak menanya kemana anaknya itu pergi, dibiarkan dia, apalagi anak wanita, ya. Ketika dia pergi malam hari bahaya, pergi siang hari sendirian berbahaya. Karena wanita yang sudah balik tidak boleh pergi kecuali ada mahram. La yakhillu li imra'atin an tusafira illa wa ma'hadu mahramin. Tidak boleh, tidak yang haram wanita itu pergi musafir tanpa ada mahramnya. Kalau laki-laki boleh. Kalau laki-laki bertugas untuk mencari rezeki, wanita keluar fitnahnya besar. Nah, oleh karena itu banyak hadis yang memberi penjelasan pada kita. Istausu bin nisa'i khaira. Wahai kaum rijal, kaum laki-laki, seringlah kamu memberi nasihat wanita-wanita dengan nasihat yang baik. Kenapa? Innaha khuliqat min dilain. Karena Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk bengkok yang ketas, gampang terpengaruh. Nah, ya. Tidaklah kita, bukankah kita menyaksikan banyak kehancuran moral manusia karena sebab banyak keluyuran wanita yang tanpa mahram. Bukan hanya keluar memperindah dirinya dan membuka auratnya pula di hadapan kaum rijal. Ini yang kita saksikan.
Dengan ilmu ternyata kita tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk. Wala mata jauh, bahkan juga orang tua tidak menanya kapan anakku ini datang, seolah-olah tidak punya anak dia. Orang tua yang baik dia akan nanya kemana kamu pergi. Itu menunjukkan kasih sayangnya orang tua terhadap anak. Kapan kamu pulang? Kamu pergi kemana? Kamu pergi dengan siapa? Ditanya. Karena apabila ada kecelakaan di jalan, naudzubillah min dzalik, tentu orang berwajib memanggil kita, Pak, anaknya kecelakaan di sana. Selalu dihubungkan dengan orang tua. Anak yang baik, orang tua juga mendapatkan bau yang harum. Ini anaknya siapa? Oh iya Pak, alhamdulillah anak bapak bagus. Ya. Padahal bapaknya tidak mengerjakan, tapi karena anak ini warisan dari orang tua. Tapi kalau anak naudzubillah min dzalik menjadi anak yang tidak baik, ya mencuri yang lain, ini Pak anaknya mencuri, padahal ayahnya tidak mencuri. Nah inilah yang harus kita pahami. Ternyata hubungan kekerabatan kuat sekali, hubungan di dalam masyarakat. Ini harus kita pahami. Wala man astiqauhum, demikian juga kita harus tahu siapa teman akrab anak kita. Washabum, dan siapa teman-teman mereka ini harus kita kontrol. Karena dalam satu hadis al-mar'u ala dini khalili, orang itu tergantung dengan kawan akrabnya. Kalau kawan akrabnya baik, dia akan menjadi baik, dan itu sudah fitrah manusia. Makanya ketika para sahabat bergaul dengan Rasulullah SAW menjadi paling baiknya umat. Ya, jadi kawan juga pengaruh, dan itu sudah kita saksikan sendiri. Anak yang kita didik di rumah dengan bagus, ketika anak kita keluar berteman dengan anak tetangga tidak baik, pulang mulutnya sudah berubah. Pengaruhnya besar, ya. Jadi anak yang nakal mempengaruhi anak yang baik, dan anak yang baik yang mudah terpengaruh. Makanya beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalil. Orang itu lihat kawan akrabnya siapa, ya. Kalau dia baik maka akan jadi baik, kalau dia buruk maka akan jadi buruk. Makanya kita tidak boleh berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Baik ya Ikhwan, barangkali ada pertanyaan sebelum kita tutup. Oke, lanjut ke selesai. Ya nggak apa-apa, azan dulu nggak apa-apa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan sambil menunggu waktunya qomat. Wa minal ajabi anna haula'i harisuna kullal hirsi ala amwalihim yakhfadunaha wa tanmiyatuha was-saharu khat ala ma yusliquha ma annahum yanmuna hadzal mal wa yuslikhuna li ghairihim ghaliban. Sungguh sangat menakjubkan kita ini. Kadang-kadang kita semangat untuk mencari harta pagi dan siang, dan juga semangat pula untuk ngasih makan, menjaga kesehatan badan anak dan keluarga kita. Tapi satu yang lupa kita, memperhatikan kesehatan hati mereka. Kesehatan ibadah ini jarang kita jumpai, kecuali orang-orang yang mengerti tanggung jawabnya. Semua orang tua mesti kasihan terhadap anaknya. Kasihan sakit diobatkan, tidak punya baju dibelikan baju, lapar carikan makanan. Tapi yang belum kita berpikir, sudahkah anakku ini sembuh penyakit jiwanya? Sudahkah anakku ini faham dalam masalah urusan din? Sudahkah anak saya ini sholat di masjid bersama orang tuanya? Sudahkah putri-putriku ini sholat di rumah dengan ibunya? Ini yang perlu kita tanyakan. Karena Allah Ta'ala menyuruh nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi, berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Ini seorang Nabi. Wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan yang keluarga mendekat, dikumpulkan oleh beliau, dipanggilnya istrinya, dipanggilnya putrinya dan yang lainnya. Alaikum anfusakum, kamu wajib beribadah sendiri-sendiri. Wahai istriku, wahai putriku, wahai pamanku, dipanggil pamannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita seorang yang beriman, orang punya ilmu, jangan hanya sekedar mengurusi diri kita sendiri, tapi jangan lupa dengan ayat wa ahlikum. Qu anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu. Karena kita akan ditanya pula oleh Allah Ta'ala tentang keluarga kita.
Kemudian juga dijelaskan pula di sini, falaisu minhum fi syai'in, maka mereka tidak mengurusi pendidikan anak mereka sedikit pun. Ma'annal mukhafadhu alaihi aula wa anfa'u minad dunya wal akhirah. Padahal kita mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang beribadah itu lebih utama daripada kita mengumpulkan harta. Karena kita mengumpulkan harta, mati tidaklah kita bawa harta itu. Tetapi kalau kita mendidik anak, justru anaknya akan punya, yaitu ketika kita didik anak ini, kita meninggal dunia, anak itu akan mendoakan orang tuanya. Dan anak itu akan pula beramal semisal perintahnya orang tua terhadap anaknya, mengalir terus pahala. Ya, ini yang perlu kita fahami. Walaupun kita tidak punya anak, cucu kita pelihara, atau tidak punya anak kita, yaitu mengambil mendidik anaknya orang, sama saja. Ya, karena Allah Ta'ala menilai kita amal kita. Selanjutnya pula, wa kama annal walida yajibu alaihi taghdhiyatuhu, bukankah orang tua berkewajiban untuk memberi makan dan minum? Itu sudah kita laksanakan supaya sehat badannya. Berapa banyak orang tua sakit anaknya dibawa ke rumah sakit, walaupun harus mengeluarkan biaya yang cukup jutaan. Tetapi sakitnya hati seorang anak tidak tahu din, ini bahaya. Karena tidak bisa diobati dengan harta. Pengobatannya yaitu dengan memberi pelajaran, menasihati, mendidik dengan baik. Bit'ami wasyarabi, maka anak kita setiap hari kita kasih makan, kita kasih minum. Wa kiswatin, dan juga kita carikan baju, kita cuci bajunya. Bahkan orang tua ridha mencuci bajunya anak. Dan juga perlu kita obatkan badannya. Bil libasi, perlu kita carikan baju, kita berikan baju. Sudahkah anak kita didik, kita arahkan kepada pendidikan, kita ajak untuk taklim, kita suruh di rumah baca nih ayat Quran ini, orang tua ingin mendengarkan. Baca hadis itu, orang tua ingin juga mendengarkan. Inilah yaitu wasiat-wasiat dari kalangan para ulama sunnah. Kadzalika yajibu alayya ayyughadhiya qalbahu. Ketika kita berkewajiban menafkahi anak, karena Allah berfirman liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Dan orang tua memberi nafkah istrinya dan anaknya menurut kemampuannya, maka kita juga diwajibkan yajibu alaihi ayyughadhiya qalbahu. Kewajiban pula untuk memberi makan hatinya. Memberi makan hati maknanya kita yaitu mendidik dia. Kita perlu kita bawa kepada tempat orang menuntut ilmu, atau mungkin perlu kita di rumah. Ya, ketika dalam keadaan futur, terlalu banyak lupa urusan din, sibuk masalah urusan dunia, bisa mengambil. Di rumah kita undang tetangga kita suruh datang anak kita, keluarga kita, bibi ya di rumah, kita carikan orang yang menyampaikan ilmu, pembahasan pokok rumah tangga, bagus. Dan itu insya Allah tidak kesulitan kita untuk menyampaikan ilmu kepada anak. Mencari rezeki lebih sulit daripada mencari ilmu. Karena mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kamu kemudahan dan Allah tidak menghendaki kamu kesulitan. Dan juga wabil ilmi wal iman, sudahkah kita ini menambah yaitu kekuatan fisik kita dengan iman? Sudahkah kita menambah untuk diri kita, keluarga kita, anak kita dengan ilmu? Karena ini kewajiban yang pokok. Kalau bekerja bisa kita wakilkan. Punya toko yang banyak, kita tidak harus menunggu. Tetapi ilmu wajib, al-ilmu bitta'allum. Ilmu itu wajib kita pelajari. Wa yaksuru khau, dan bagaimana jiwa anak kita menjadi sejuk dengan sebab orang tua selalu menasihati. Orang tua selalu membanguni anaknya. Orang tua selalu menasihati anaknya, menasihati istrinya. Naam, wa yaksuru khahu bi libasit taqwa fadzalika khair.
dan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak keluarga kita akan menjadi orang yang meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ada pertanyaan ya, Ikhwan, silakan. Ya. Waalaikumsalam. Yang keras. Tidak. Rasulullah SAW mendidik putranya sampai mau meninggal dunia. Bayangkan putrinya Fatimah dinikah oleh sahabat Ali. Beliau malam notok pintunya sahabat Ali. Kum, ayo bangun sholat. Dan beliau ketika melihat yaitu Fatimah ada masalah dengan sahabat Ali, pergi ke rumahnya. Pergi ke rumahnya, ada apa dengan suamimu? Ada masalah wahai Abi, dinasihati. Selagi kita masih hidup, bertanggung jawab untuk menasihati. Kecuali kalau kita meninggal dunia. Karena ada hadis, idza matal insanu, ketika sudah mati putus. Bahkan kita punya cucu pun harus kita didik. Karena orang mendidik anaknya sendiri, mendidik keluarganya, pahalanya untuk kita, bukan untuk yang lain. Kebaikannya untuk kita, kebaikannya untuk yang kita didik. Bayangkan beliau berdakwah sampai mau meninggal dunia. Mendidik pun sampai meninggal dunia. Jadi tidak ada batasan kalau sudah umur anak 15 tahun suruh lepas diri, itu prinsipnya orang barat. Orang barat kalau umur anak perempuan sudah balik 15 dilepaskan, terserah kamu mau apa. Kita tidak bisa. Bahkan keprihatinan kita kepada anak yang sudah balik harus lebih kuat. Kalau kita punya putri sekiranya ini sudah waktunya mau menikah, kita carikan. Jangan dia sendiri mencari, kita carikan. Kita ya ini berita mau menikah, ini ada orang laki-laki yang bagus, punya agama. Nah, orang tua yang mendidikan. Bahkan sahabat Umar radhiyallahu anhu menikahkan putrinya yang sudah janda Hafsah, ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Ditawarkan pula kepada sahabat Utsman. Sahabat Abu Bakar diam, tidak mau menjawab karena Rasulullah SAW sering menyebut Hafsah, malu. Nah, begitu para sahabat dahulu. Juga beliau Rasulullah SAW menikahkan putrinya, ya, dipilihkan orang-orang bagus ahli. Itu orang tua, tanggung jawabnya orang tua. Sedangkan orang tua yang lebih tahu dalam ilmu dan lebih layak untuk menempatkan putriku ini, aku akan nikahkan dengan siapa? Ya, bukan dinikahkan dengan orang-orang yang awam, tidak. Dinikahkan orang punya ilmu, kan dengan ilmu itu yang mendidik diri kita. Jadi kita bukan lepas dari tanggung jawab anak, bahkan tidak lepas dari tanggung jawab yaitu cucu kita. Selagi kita masih hidup, berkewajiban kullukum ra'in. Kullukum ini maknanya yang hidup. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ya. Jadi jangan sampai merasa oh anakku sudah menikah kok, terserah kamu apa yang tidak. Kita selalu ngontrol. Bahkan paling baiknya anak itu kalau menikah ya masih muda, kita bina di rumah. Sebab banyak perceraian antara yaitu anak dengan si yaitu istrinya timbul karena apa? Karena hawa nafsu. Tapi kalau anak kita didik, menikah sudah bagus, kita carikan rumah dan sudah bagus, kita lepaskan sambil kita jenguk. Karena beliau selalu menjenguk putrinya, menjenguk sahabat Ali. Bahkan ketika sahabat Ali pernah yaitu pergi, mana Ali? Ya tadi bertengkar dengan saya. Fatimah beritahu bertengkar dengan saya. Dicari sahabat Ali itu. Ketika tidur di masjid yang tidak ada tikarnya, ya apa turabkum, wahai sahabat Ali yang tidur di pasir ini, bangunlah, bangun.
dibawa kepada putrinya. Dan juga dengan itu merasa gembira seorang sahabat Ali karena mendapatkan bantuan dari mertuanya yang punya ilmu sehingga menjadi baiknya kekeluargaan. Jadi walaupun anak kita sudah menikah, kita perlu menanya. Kita tanya dulu, jangan putri kita. Kita tanya si menantu kita. Gimana, ada satu masalah yang bisa sampaikan. Sebagaimana sahabat yaitu Umar radhiyallahu anhu menanya, yang ditanya bukannya yaitu Hafsah ditanya suaminya. Ketika ditanya yang salah ditusuk-tusuk, Hafsah, seandainya kamu ini, ya, seandainya Rasulullah SAW itu tidak melihat orang-orang tua, tentu kamu tidak akan mau dinikah oleh beliau. Begitu orang tua selalu mendidik terhadap anaknya. Itu seorang nabi yang punya istri, selalu mertuanya berkunjung di tempat yaitu anaknya. Dan kita menasihati, kita menanya, bagaimana banyak cucu, gimana abimu, bagaimana umimu. Ini suatu hal yang harus kita fahami, karena kebaikan keluarga, kebaikan kita semuanya. Dan kalau kita bisa mendidik yang bagus, bukan hanya kenikmatan dunia yang kita peroleh, insya Allah kita akan pula dikumpulkan di dalam surganya. Wallahu a'lam. Yang lainnya kan? Baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.